Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Bila Arkana, nomor 17. Dan saya Numansia Firamarinah. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi IPA SMP, yaitu bioteknologi. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan bioteknologi? Apa sih bioteknologi itu? Ya, bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, teman-teman, apa sih bioteknologi konvensional itu? Jadi, bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetik alami. Bioteknologi konvensional sendiri memiliki ciri-ciri yang cenderung menggunakan teknologi sederhana, biaya yang diperlukan relatif murah, tidak memerlukan keahlian khusus, dan tidak menghasilkan sifat organisme baru. Lalu bagaimana sih proses bioteknologi konvensional itu? Secara umum, proses bioteknologi konvensional itu adalah dengan menggunakan proses fermentasi. Fermentasi merupakan semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang merupakan metabolit primer atau sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Dalam proses fermentasi, glukosa dalam makanan dipecah oleh mikroba. Proses fermentasi menghasilkan karbon dioksida, etanol, dan juga energi. Dalam bioteknologi konvensional, fermentasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah fermentasi alkohol, dan yang kedua adalah fermentasi non-alkohol. Fermentasi alkohol merupakan proses fermentasi yang menghasilkan alkohol, sedangkan proses fermentasi non-alkohol dalam produknya tidak menghasilkan alkohol. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh produk hasil dari bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi. Contoh hasil fermentasi alkohol yaitu adalah tape dengan peran mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan hasil dari fermentasi non-alkohol yaitu adalah tempe dengan peran mikroorganisme Rhizopus sp. Nah, untuk contoh bioteknologi konvensionalnya, kalian bisa lihat di sini. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang sudah menggunakan alat-alat canggih. Nah, ciri-ciri dari bioteknologi modern yaitu satu, menggunakan alat-alat atau teknologi yang canggih dan modern. Dua, terdapat agen biologi yaitu mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga, menghasilkan banyak produk dalam waktu yang singkat. Contoh yang bisa dikelompokkan dalam bioteknologi modern yaitu teknik rekayasa genetika dan kultur jaringan. Rekayasa genetika adalah suatu usaha memanipulasi makhluk hidup dengan tujuan menghasilkan suatu makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan oleh manusia. Nah, rekayasa genetika ini dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, dan menggabungkan dua materi genetik dari dua organisme yang berbeda. Selain itu, teknik rekayasa genetika ini melibatkan pemotongan dan penyambungan gen. Nah, untuk pemotongan gen diperlukan sebuah enzim yang dinamakan enzim retriksi endonuklease. Lalu, untuk penyambungan gen diperlukan sebuah enzim yang dinamakan enzim ligase. Untuk memasukkan gen ke dalam sel yang akan direkayasa, dibutuhkan sebuah kendaraan atau vektor yang dinamakan plasmid. Jadi, sebelum gen tersebut dimasukkan ke dalam sel yang akan direkayasa,
gen tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke dalam plasmid. Lalu untuk memasukkan gen ke dalam plasmid dipotong terlebih dahulu menggunakan enzim reaksi endonuklease yang sudah kita sebut tadi. Nah, selanjutnya gen yang akan dimasukkan disambungkan ke plasmid menggunakan enzim ligase. Hasil dari teknik rekayasa genetika ini disebut transgenik. Lalu contohnya ada tanaman transgenik dan hewan transgenik. Nah, untuk tanaman transgenik contohnya yaitu padi transgenik. Nah, padi transgenik ini kaya akan provitamin A dan beta karoten yang baik untuk kesehatan mata. Padi transgenik ini juga telah mengalami modifikasi yaitu pada kromosomnya yang telah disisipi gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia. Contoh dari hewan transgenik yaitu ada ikan globfish. Nah, ikan globfish ini merupakan hasil transgenik dari ikan zebra yang telah disisipi gen green fluorescent protein dari ubur-ubur ke dalam embrio ikan zebra. Sehingga ikan zebra ini dapat berkedar hijau atau bersahaya hijau ketika berada dalam polutan air. Nah, ikan globfish ini akhirnya dijadikan sebagai pendeteksi polutan pada air. Teknik yang kedua yaitu kultur jaringan. Nah, kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Nah, teknik kultur jaringan ini biasanya dilakukan di laboratorium. Contoh atau produk dari kultur jaringan adalah sebagai berikut. Sampai di sini video kita pada hari ini. Nah, semoga teman-teman semua sehat selalu dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.